Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hapri, SPD, calon guru penggerak dari Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Dan saat ini bertugas sebagai guru mata pelajaran Penjaskes di SMA Negeri 3 Kabupaten Majene. Baik Bapak Ibu, izinkan saya sedikit memberikan ilustrasi atau hal apa saja terkait koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya memulai, izinkan saya untuk menampilkan 3 pertanyaan yang di dalamnya nanti akan menjelaskan tentang koneksi antar materi tersebut. Yang pertama Bapak Ibu adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya sebagai pendidik setelah mempelajari modul tersebut. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan yang lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, itulah pertanyaan yang nantinya akan menjadi tolak ukur penjelasan terkait koneksi antar materi. Nah, terkait pertanyaan pertama Bapak Ibu, nah sebelum saya mempelajari modul 1.1, ternyata saya memiliki beberapa pemahaman dan masalah terkait peserta didik dan pembelajaran di kelas. Inilah beberapa masalah yang saya hadapi sebelum mempelajari modul tersebut. Nah, yang pertama Bapak Ibu, di mana sebelum saya mempelajari modul tersebut, pemahaman saya cukup terbatas Bapak Ibu tentang bagaimana memahami potensi peserta didik. Saya cenderung berpikir bahwa setiap murid memiliki kemampuan dan minat yang sama, dan saya juga sebagai pendidik tidak melihat keunikan individu, baik secara individu dan atau kelompok. Mereka dan kurang dalam memperhatikan kebutuhan mereka dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua Bapak Ibu, adanya kurangnya interaksi dan partisipasi. Nah, saya di sini lebih fokus pada memberikan instruksi kepada murid daripada mendorong interaksi dan partisipasi aktif untuk mereka. Saya kurang memberikan kesempatan bagi murid untuk berdiskusi, saling berkolaborasi dan berbagi pendapat tentang menghambat pengembangan keterampilan sosial dan kognitif mereka. Nah, yang ketiga yang saya dapati bahwa saya sering mengabaikan gaya belajar mereka. Saya sebagai pendidik tidak memperhatikan perbedaan gaya belajar setiap murid. Saya justru lebih cenderung menggunakan pendekatan pembelajaran yang sama untuk semua murid tanpa mempertimbangkan preferensi atau preferensi belajar mereka. Hal ini dapat mengurangi efektivitas pembelajaran dan membuat beberapa murid justru akan mengalami kesulitan dalam memahami setiap materi. Ya. Nah, adapun poin yang positif yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1 tersebut, nah juga di sini saya buat menjadi 3. Yang pertama, bahwa adanya kesadaran akan potensi murid. Saya rasa sadar saya sudah mulai muncul bahwa saya menyadari
bahwa setiap murid memiliki potensi yang unik yang perlu diakui dan dikembangkan. Saya memahami pentingnya menghargai perbedaan individu dan merancang strategi pembelajaran yang memungkinkan setiap murid mencapai prestasi terbaik mereka. Nah, Bapak Ibu, guru hebat, yang kedua, hal positif yang saya dapatkan Bapak Ibu, promosi interaksi dan kolaborasi. Artinya, saya menyadari di sini pentingnya bahwa saya sebagai guru pendidik pentingnya memberikan kesempatan bagi murid untuk berinteraksi, berdiskusi, dan berkolaborasi dalam pembelajaran. Saya mulai mendorong partisipasi aktif setiap murid dalam membangun lingkungan kelas yang mendukung kerjasama, baik itu saling berkolaborasi, saling berdiskusi baik, dan memberikan timbal balik antar peserta atau masing-masing peserta didik. Nah, dan yang ketiga adalah adanya penerapan strategi pembelajaran yang mulai beragam, mulai muncul, mulai juga menjadi sebuah kesadaran saya sebagai peserta guru pendidik bahwa murid atau peserta didik itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Disinilah saya menggunakan berbagai macam pendekatan atau metode pembelajaran untuk mengakomodasi gaya belajar setiap individu atau setiap peserta didik. Nah, dengan fasilitas yang saya berikan, memberikan mengakomodir gaya belajar masing-masing individu tersebut, hal ini justru poin positifnya adalah sangat membantu meningkatkan pemahaman dan motivasi murid dalam menghadapi materi pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan pertanyaan pertama, ada kesimpulan, saya menarik kesimpulan dari pertanyaan pertama bahwa ternyata saya dengan mempelajari modul 1 tersebut, saya dapat mengidentifikasi masalah-masalah atau masalah-masalah sebelumnya dan mengadopsi pendekatan yang lebih baik lagi dalam mendukung murid atau peserta didik dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Selanjutnya Bapak Ibu guru hebat, pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya sebagai pendidik setelah mempelajari modul ini? Banyak perubahan yang terjadi dalam pemikiran dan perilaku saya sebagai seorang pendidik. Saya betul-betul mulai sadar sejak mempelajari modul 1 tersebut, di mana saya sebagai seorang pendidik telah yang saya dapatkan adalah sedikit bercerita Bapak Ibu ya, bahwa sebagai seorang pendidik yang telah mengabdikan diri di sebuah sekolah, saya seringkali menghadapi tantangan dalam memberikan pendidikan yang relevan dan bermakna bagi murid-murid saya. Sebelumnya, saya cenderung mengikuti pendekatan pembelajaran yang konvensional, yang hanya fokus pada aspek akademik semata. Saya tidak terlalu memperhatikan kebutuhan individu dan potensi unik dari setiap murid tersebut. Dan saya menyadari bahwa pendidikan sejatinya bukan hanya tentang memberikan pengetahuan saja, tetapi juga melibatkan pengembangan karakter dan sosial murid. Di mana setelah mempelajari modul 1.1 ini, segalanya berubah ketika saya mempelajari saya menyadari bahwa pendidikan sejatinya bukan hanya tentang memberikan pengetahuan, akan tetapi juga melibatkan
pengembangan karakter dan kemampuan sosial murid. Saya mulai merenungkan dan mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ke dalam praktek pendidikan saya. Nah, dalam proses mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berusaha lebih peka terhadap kebutuhan dan minat individu murid. Saya mengenal mereka secara lebih mendalam, mendengarkan aspirasi mereka, dan mencari cara untuk memotivasi mereka dalam proses pembelajaran. Saya memahami sebagai pendidik bahwa setiap murid memiliki potensi yang unik dan berusaha memberikan dukungan yang sesuai agar mereka dapat berkembang secara maksimal. Nah, saya juga berusaha terus menjalin hubungan yang lebih erat dengan masyarakat sekitar, terutama ini poin yang paling utama adalah orang tua siswa. Saya berdiskusi tentang perkembangan murid dan memberikan kesempatan bagi orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Saya menyadari bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara guru, murid, dan orang tua. Di sini 3 item utama ini harus saling mendukung dan saling berkolaborasi. Nah, selain itu Bapak Ibu guru hebat, saya juga memperkenalkan kegiatan ekstrakurikuler yang mulai beragam, yang lebih beragam untuk sebagai implementasi dalam memunculkan karakter mereka, termasuk kegiatan yang menggali kearifan lokal dan budaya di daerah kami. Saya ingin murid-murid saya atau peserta didik saya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai budaya mereka sendiri dan merasakan kebanggaan terhadap identitas mereka. Hal ini tidak hanya memperkuat karakter mereka sebagai individu, akan tetapi juga memperkuat mereka merasa terhubung dengan komunitas dan warisan budaya mereka. Nah, Bapak Ibu, perubahan dalam pemikiran dan perilaku saya dalam pendidik tidak terjadi dalam waktu semalam saja, Bapak Ibu. Akan tetapi memulai komitmen dan kerja keras yang berkelanjutan, saya melihat perubahan positif pada murid-murid saya. Mereka menjadi lebih percaya diri, lebih aktif dalam pembelajaran, dan lebih berempati terhadap sesama. Terkhusus masyarakat sekitar juga memberikan tanggapan yang positif terhadap perubahan ini. Dengan demikian, banyak orang tua yang terlibat aktif dalam kegiatan di sekolah mengapresiasi pendekatan pembelajaran yang holistik. Selanjutnya Bapak Ibu, kini sebagai pendidik, saya terinspirasi oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa saya melihat peran saya bukan hanya sebagai pengajar, akan tetapi juga sebagai pendamping dan memberi inspirasi bagi murid-murid saya. Saya percaya bahwa pendidikan yang bermakna adalah ketika murid-murid saya tidak hanya menguasai pengetahuan, akan tetapi juga memiliki karakter yang begitu kuat, empati terhadap sesama, dan menghargai nilai-nilai budaya mereka sendiri. Nah, kita mulai beralih ke pertanyaan ketiga Bapak Ibu. Apa yang dapat segera saya terapkan yang lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, setelah mempelajari modul 1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu yang saya rasakan adalah saya merasa memiliki bekal baru yang ingin saya terapkan dalam mengajar. Saya memulai kelas dengan senyuman dan sapaan hangat kepada setiap murid saya. Saya mencoba untuk mendengarkan setiap cerita dan aspirasi mereka. Saya ingin mengenal mereka sebagai individu yang unik dengan latar belakang dan potensi yang berbeda. Dengan begitu, saya dapat memberikan perhatian yang tepat kepada murid, memotivasi mereka untuk berkembang dan meraih mereka. Nah,
dalam proses pengajaran, saya berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif dan menyambut keberagaman. Saya memperhatikan setiap murid, memastikan bahwa mereka semua merasa dihargai dan didengar. Saya mendorong untuk saling berkolaborasi dan saling bekerja sama di antara mereka, sehingga mereka dapat belajar satu sama lain dan membangun persaudaraan yang lebih kuat tentunya. Selain itu juga saya mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran. Saya mengajarkan mereka tentang budaya daerah, tradisi mereka, dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Melalui ini, saya ingin memberikan rasa kebanggaan kepada murid. Murid saya akan identitas mereka. Nah, selama proses pembelajaran saya memberikan ruang bagi murid untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat mereka. Saya tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, akan tetapi juga mengembangkan karakter mereka. Saya mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama, integritas, kejujuran, dan empati yang akan membantu mereka menjadi pribadi yang baik dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Nah, dalam perjalanan waktu saya melihat perubahan yang positif bagi pada murid-murid. Mereka semakin percaya diri, berani mengemukakan pendapat, dan saling mendukung satu sama lain. Mereka juga semakin menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya mereka. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu, saya berharap bahwa melalui penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kelas saya mencerminkan pendidikan yang holistik dan inklusif dan menghargai nilai-nilai lokal. Saya berharap bahwa melalui pendidikan ini, murid-murid saya akan tumbuh menjadi generasi yang memiliki pemahaman yang luas, karakter yang kuat, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Saya kira cukup demikian yang bisa saya paparkan tentang koneksi antar materi terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.